Setelan disimpan. Ziyun, Wu Ming, Lu Xiaolu, Yao Tian, Feng Xiaohu, Yue Changheng. Ada juga bayangan indah yang dikelilingi nyala api. Ini adalah Feng Qiansui. Berbicara tentang Feng Qiansui, Qin Yichen gagal menahannya dan membawanya keluar. Alasannya adalah bahwa setelah Qin Yichen kembali ke cabang Feng Clan tempat Feng Qiansui berada dan Sengtian Mansion, pasangan itu sudah lama absen dari pengantin baru mereka. Tetapi Ziyun dan yang lainnya mengikuti. Setiap kali Feng Qiansui bertanya kepada Qin Yichen apa yang dia lakukan di luar, yang terakhir selalu ragu-ragu, mengatakan bahwa klan 10.000 benua terlalu kecil dan dia harus pergi keluar untuk mendapatkan sumber daya untuk sukunya. Tapi kemudian Feng Qiansui menemukan Ziyun. Mulut Ziyun awalnya sangat kaku, tetapi dia tidak tahan dengan postur kakak ipar Feng Qiansui, terpaksa bertanya, dan kemudian bertanya pada Yue Changhen. Feng Qiansui juga sangat penasaran. Dia ingin bertanya dari mana asal dunia Yue Changhen. Peri. Saat itu Yue Changhen juga kaget. Adik dari klan Feng sebenarnya mengira klan elfnya sama dengan klan 10.000 benua, hanya tinggal di dunia yang berbeda di mana-mana. Kebenaran yang didapat dari Yue Changhen bertanya pada Ziyun lagi, dan Feng Qiansui pada akhirnya tercengang. Tanpa mengatakan apapun, dia bergegas ke Qin Yichen, yang memenuhi tanggung jawab patriark di Sengtian Mansion dan secara pribadi menjelaskan beberapa kekuatan magis. Kapan kamu akan menyembunyikannya dariku? Qin Yichen terpana pada saat itu. Dia tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama, kecuali untuk menghela nafas panjang. Lagi pula, ada beberapa hal yang tidak bisa disimpan. Feng Qiansui menangis, dan dia menyadari betapa takutnya suaminya ketika dia pergi selama bertahun-tahun ini, dan betapa hidup 9 kematian. Apalagi ini masih diketahui oleh Ziyun dan Yue Changhen. Konon sang suami juga pergi ke kaisar-kaisar, di mana ada kaisar-kaisar kayangan yang menguasai dunia. Bahkan Tusan hanya bisa dianggap sebagai salah satu kekuatan, bahkan kaisar-kaisar kayangan lainnya. Dibandingkan dengan keluarga, pada dasarnya, berani berbicara dengan keras. Dan suami, harus bertarung dengan makhluk ini. Bahkan untuk kemuliaan ras kita harus menyinggung perasaan mereka. Feng Qiansui menangis untuk waktu yang lama. Dia membenci dan membenci Qin Yichen karena menyembunyikannya dari dia begitu lama, dan dia merasa lebih tertekan. Dia tahu mengapa Qin Yichen menyembunyikannya darinya, dan bahkan semua orang yang menantikan kembalinya dia. Setelah sekian lama, Feng Qiansui tidak bisa melihat sedikit pun kelemahan di wajahnya yang tak tertandingi. Dia benar-benar bertekad, dan bahkan beberapa dari mereka mendidik suaminya seperti penolong yang baik. Aku akan mengikuti kemanapun kau pergi di masa depan. Tidak ingin menyingkirkanku, aku tidak akan menahanmu. Pasangan itu bersatu kembali dengan kegembiraan, dan naga serta burung phoenix menyentuh dunia. Dengan cara ini, Qin Yichen mengeluarkan Feng Qiansui, dan setelah itu, keduanya tidak dapat dipisahkan. Meskipun apa yang Ziyun katakan kepada mereka jauh dari semua bahaya yang harus mereka hadapi, dan bahkan banyak hal, Ziyun tidak tahu, karena tubuh pasca kelahiran Qin Yichen hanya mengatakan hal-hal baik yang layak untuk disenangi. Misalnya, dia hanya memberitahu orang-orang yang tidak dikenal bahwa artefak ras manusia telah diambil kembali, tetapi tidak memberitahu mereka bahwa dia menyinggung alam semesta kuno dan menarik pengejaran yang kuat dari ras monster, dan menjadi duri di mata permaisuri. Yang membuat Qin Yichen semakin terganggu adalah sedikit berbahaya. Dia tidak mengetahuinya saat keluar dengan angin dan ribuan salju. Sampai saat ini, dia samar-samar melihat puncak gunung es. Jika demikian, siapa yang tidak ingin wanita cantik itu betah dan berharap raja kembali? Suamiku, tanah leluhur klan Heze, haruskah kita pergi juga? Qin Yichen menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah sekelompok rekan. Penatua Nianwu baru saja memberitahuku bahwa klan Heze adalah kaisar era naga sejatiku. Saat itu, klan Heze juga menderita karena memilih untuk berdiri bersama klanku. Bencana genosida, petik 2. Jadi, kita harus pergi. Pasti ada banyak harta karun di tanah leluhur Heze. Qin Yichen tidak mencoba merebut sesuatu dari klan Heze, tapi dia tidak mengizinkan ras lain menginjak teman-temannya. Mantan dinasti menyebut naga sejatinya sebagai kaisar dan raja. Tusan Miao Xuan memperhatikan matanya, dengan samar mengembuskan udara kotor, mengetahui bahwa sekali ini terjadi, baik Qin Yichen maupun Feng Tianxing tidak akan dapat menyembunyikannya. Sepertinya kamu telah mengambil keputusan. Aku tidak bisa membantumu. Aku hanya bisa mengatakan bahwa semuanya hati-hati. Klan Heze adalah klan besar, dan predator yang direkrut oleh klan besar secara alami kuat. Qin Yichen mengangguk sedikit, dan kemudian memikirkan sesuatu. Senior, bukankah kamu berencana mengirim seseorang ke Tusan kali ini? Miao Xuan Tusan ragu-ragu sejenak, dan akhirnya tersenyum. Bukankah kamu muridku Tusan? Qin Yichen tidak bisa berkata-kata. Arti dari kata-kata ini adalah bahwa Tusan seharusnya tidak memiliki pemain kuat lainnya yang berpartisipasi. Qin Yichen memiliki beberapa penyesalan. Meskipun perjuangan kaisar telah dimulai, dan bahkan Tusan Miao Xuan telah berkontribusi di dalamnya, latar belakang Tusan masih terlalu lemah.
Meskipun dia memiliki nama kaisar, dia benar-benar dapat berpartisipasi dalam perjuangan kaisar. Badai. Setelah menyimpan harta transmisi, Ziyun sudah tidak sabar. Bos, ayo pergi. Pasti tubuh bawaanmu akan ikut juga. Hei, akhirnya aku bisa melihat tubuh bawaan bos. Tinju penuh semangat Ziyun. Tampaknya menantikannya berbicara tentang selamat tinggal Qin Yichen di Tusan saat itu. Itu adalah harta karun. Tidak, tepatnya, dia sudah membagi relik untuk masing-masing. Meskipun transformasi Xiantian yang diperoleh berhasil, Qin Yichen tidak dapat lagi mengecat ulang gunung tersebut. Sebagai gantinya, dia bergegas ke Zenmoguan klan Kaisar Ke tepat setelah dia keluar. Kali ini, tubuh yang didapat dan bawaan dapat bertemu lagi. Ziyun bersemangat hanya dengan memikirkannya. Melihat sekeliling, wajah sekelompok rekan juga menunjukkan senyuman. Berbicara tentang itu, beberapa tahun, wajah beberapa orang tidak banyak berubah. Satu-satunya perbedaan adalah aura mereka masing-masing bahkan lebih kuat. Qin Yichen juga memutuskan, secara alami tubuh bawaan akan pergi. Ini baik. Ziyun sangat bahagia dan masih memiliki kekacauan yang sama seperti yang dia lakukan di masa lalu. Tetapi pada saat ini, dia melihat gaun merah mengambang. Qian Yingxiang cantik dan mewah, dengan sentuhan kematangan yang berbeda. Kaleng bunga di dahi putihnya adalah teratai merah yang menyala. Tapi sayang, kenapa dia tidak bodoh? Bodoh Jiao, kali ini masalah besar. Mengubah rambut ungumu padaku. Aku benar-benar dikenali. Hati-hati membuatmu kram. Omong-omong, Qin Yichen adalah kerumunan, dan sekarang menjadi sosok romantis di 3000 alam. Hanya saja, reputasi ini sama sekali bukan reputasi yang baik, melainkan reputasi yang ganas dan bahkan terkenal. Posisinya di 3000 Dao Realm tidak kalah dari kota Feng Shui, yang dianggap sebagai bandit ganas oleh semua kekuatan di Emperor Heaven Realm. Seperti yang diingatkan oleh Tusan Miao Xuan, biarkan dia menunggu dulu, dan tunggu sampai kaisar dan kaisar bertempur, dan air di atas tercampur, akan lebih mudah untuk memancing. Dan perjuangan kaisar di alam surga kaisar telah dimulai, jadi Qin Yichen akhirnya berani melepaskan aksinya. Anda tahu, kekuatan tubuh Hou Tian Qin Yichen juga meningkat pesat. Bahkan jika dia berada di Feng Tian Gui Gui, dia akan melakukannya. Kedua benda langit itu bisa berada di satu sisi dunia, namun keduanya bisa saling berkomunikasi. Bisa dikatakan bahwa kekuatan magis Tao Feng Tianxing bisa dipahami oleh Qin Yichen,